Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Hari ini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil PPT kita, yaitu jenis-jenis bank. Sebelum masuk ke materinya, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok 2. Mulai dari Diah Riza, lalu saya Divani, Iwan Nudin, dan yang terakhir Ayu Sinta. Next. Nah, pada slide nomor 3 ini kita akan membahas klasifikasi jenis bank berdasarkan beberapa dimensi kunci yang mencerminkan keragaman peran dan fungsi bank dalam sistem keuangan. Mari kita lihat secara singkat 4 kriteria klasifikasi utama. Yang pertama ada kegiatan usaha. Dari perspektif bank umum, mereka fokus pada layanan perbankan konvensional seperti penerimaan simpanan, pemberian kredit, dan transaksi bisnis. Dan juga nih ada dari Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Nah, mereka tuh terutama beroperasi di tingkat lokal dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan mikro dan kecil. Oke, next ada bentuk badan hukum. Nah, badan hukum berbentuk perseroan terbatas atau PT ini berbadan hukum sebagai perusahaan terbatas, dan juga ada bank umum berbentuk koperasi. Nah, mereka ini dimiliki dan dioperasikan oleh para anggotanya. Selanjutnya ada pendirian dan kepemilikan. Nah, untuk Bank Nasional, ini kan didirikan dan dioperasikan oleh pemerintah nasional. Kalau untuk bank swasta nasional didirikan dan dimiliki oleh pihak swasta. Dan ada juga nih bank asing yang berasal dari negara asing dan beroperasi di dalam negeri. Oke, yang keempat ada target pasar. Nah, target pasar ini seperti bank konvensional ya, melayani beragam segmen pasar secara umum. Ada juga bank syariah yang berbasis prinsip-prinsip syariah, melayani klien yang mencari solusi keuangan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Oke, dengan memahami variasi ini, kita dapat melihat betapa dinamisnya industri perbankan dan peran pentingnya dalam mendukung keberlanjutan ekonomi. Oke, next. Slide selanjutnya tentang kegiatan. Baik, saya Riza akan menjelaskan slide tentang bank berdasarkan jenis usaha. Berdasarkan jenis usaha yang menjadi kewenangannya dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 92 tentang perbankan, bank dibedakan menjadi 2, bank umum dan bank berkreditan rakyat. Yang dimaksud bank umum adalah bank yang melaksanakan usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dan yang dimaksud BPR adalah bank yang melaksanakan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Slide selanjutnya tentang kegiatan usaha bank umum. Yang pertama, menghimpun dana dalam bentuk simpanan giro, tabungan deposit berjangka, sertifikat deposito, dan tabungan lainnya yang dibersamakan. Memberi kredit, mengeluarkan surat pengakuan utang, membeli, menjual, dan menjamin untuk kepentingan sendiri atau nasabah, surat berharga, misalnya obligasi, SBI, dan sebagainya. Melakukan transfer, menempatkan dana pada meminjam dan atau meminjam dana kepada pihak lain, baik dengan menggunakan surat, telepon, cek, dan sebagainya. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga. Slide selanjutnya menyediakan safe deposit box. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lain dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek. Melakukan usaha anjak piutang dan kartu kredit. Melakukan usaha berprinsip syariah, kegiatan usaha valuta asing. Penyertaan modal kepada bank atau lembaga keuangan lain berdasarkan ketentuan BI. Penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau pembiayaan berdasarkan aturan BI.
membeli anggunan baik semua atau sebagai semata, dan yang terakhir melakukan kegiatan lain yang lazim dan tidak bertentangan dengan undang-undang. Selanjutnya dengan saya Ayu Sinta, kegiatan usaha BPR yaitu menghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan tabungan dan deposito berjangka atau yang dipersamakan dengannya, memberikan kredit, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana dengan prinsip syariah, menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, dan tabungan pada bank lain. Selanjutnya, BPR dilarang melakukan kegiatan usaha berupa menerima simpanan giro, ikut serta dalam lalu lintas pembayaran, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, melakukan penyertaan modal, dan melakukan usaha perasuransian. Selanjutnya, perbedaan bank umum dan BPR. Bank umum, tabungan, deposito, giro, lalu lintas pembayaran, usaha falas, penyertaan modal. Sedangkan BPR tidak boleh terima giro, tidak ikut lalu lintas bayaran, tidak melakukan usaha falas, dan tidak penyertaan modal. Baik, untuk presentasi selanjutnya dengan saya Muhammad Ikhwanuddin, slide nomor 10. Bank berdasarkan bentuk badan usaha. Izin usaha akan diberikan oleh Bank Indonesia kepada Bank Umum atau BPR apabila telah memenuhi syarat mengenai 1. Susunan organisasi dan permodalan, 2. Permodalan sendiri, 3. Kepemilikan, 4. Keahlian di bidang perbankan, 5. Kelayakan rencana kerja. Badan usaha Bank Umum yaitu di perseroan terbatas, koperasi, dan juga perusahaan daerah. Sedangkan badan usaha BPR atau Bank Perkreditan Rakyat meliputi perseroan terbatas, koperasi, perusahaan daerah, dan juga bentuk lain yang diatur dengan peraturan pemerintah. Next, bank berdasar kepemilikan yaitu 1. Bank umum pemerintah, bank umum swasta. Dalam hal ini kepemilikannya yaitu WNI atau Badan Hukum Indonesia. Yang kedua, kemitraan warga negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia dengan warga negara asing atau Badan Hukum Asing. BPR, Bank Perkreditan Rakyat, hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh WNI, Badan Hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya adalah warga negara Indonesia, pemerintahan daerah, dan juga kemitraan ketiganya. Next, jenis bank berdasarkan target pasar. Yang pertama yaitu bank retail atau retail bank. Jenis bank yang memfokuskan diri pada pelayanan dan transaksi nasabah retail. Nasabah retail sendiri adalah nasabah individual atau badan usaha yang skalanya kecil, yakni kurang dari 20 miliar. Bank korporat atau corporate bank yang melayani nasabah besar berupa satu korporasi. Yang ketiga yaitu retail corporate bank. Next, jenis bank berdasarkan modal akan ditampilkan dalam tabel di bawah ini menurut modal dan juga skala usaha serta jumlah unitnya. Yang pertama yaitu modal kurang dari 0,1 triliun rupiah. Dalam hal ini digolongkan dalam skala usaha Bank Perkreditan Rakyat atau bank usaha terbatas. Yang kedua yaitu modal 0,1 sampai 10 triliun termasuk dalam bank daerah, korporasi, koperasi, dan juga retail dengan jumlah unit 30 sampai 50 unit. Sedangkan untuk modal 10 sampai 50 triliun termasuk skala bank nasional dengan unit 3 sampai 5 unit bank. Sedangkan yang terakhir yaitu lebih dari 50 triliun rupiah termasuk
dalam bank internasional dengan skala unitnya 2 sampai dengan 3 unit. Sebelum kami menutup presentasi hari ini, pesan moral pada topik kali ini yaitu mari kita galangkan hidup sehat dan gemar menabung untuk menyosong masa depan keluarga yang bahagia. Demikian presentasi telah selesai kami sampaikan. Kami dari kelompok 2 atas waktu dan perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.